Sekarang lanjut lagi kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga itu lebih seru lagi, dan ini pernah teman-teman dari Biru pasti dengar. Kisahnya menarik karena waktu di masjid lagi ngumpul-ngumpul begini, Nabi bilang gini, nanti di pintu itu akan keluar seorang laki-laki, itu calon penghuni surga. Lagi ngumpul gini, Nabi bilang gitu, nanti masuk nih sini dalam masjid, ada pemuda, ada orang laki-laki, itu calon penghuni surga. Keluar lagi, ditungguin kan sama sahabat-sahabat lain. Ini orang luar biasa ini, ya kan? Yang ngomong Nabi, bukan Nabi, ya kan? Kalau Nabi yang ngomong itu pasti, gitu kan? Ditungguin mana? Benar tuh keluar. Ada masuk tuh laki-laki. Oh dia, si Fulan, gitu kan? Di hadis tidak disebutkan siapa namanya. Oh si Fulan. Subhanallah, gitu kan? Besok Nabi ngumpul lagi gitu. Terus Nabi ngomong lagi, nanti di pintu itu masuk calon penghuni surga. Wah siapa lagi nih, ya kan? Oh kemarin si Fulan, kemarin nih siapa lagi nih, ya kan? Beruntung banget nih orang yang masuk dari pintu itu kan. Masuklah seorang laki-laki yang sama dengan laki-laki yang kemarin. Si Fulan yang kemarin lagi. Wah kok dia lagi? Subhanallah, gitu kan. Sampai pada hari ketiga kejadian yang sama, Nabi lagi ngumpul begini, nanti akan masuk lagi seorang laki-laki calon penghuni surga. Pikiran sahabat, nggak mungkin si Fulan lagi lah, masa hat-trick 3 kali, ya kan? Nggak mungkin lah, dia lagi, ya kan? Dan takdirnya dia yang masuk ke dalam masjid itu, dia lagi. Subhanallah nih orang ya kan, calon penghuni surga diomongin sama Nabi 3 kali, dia bonus dia terus yang masuk dari pintu itu. Akhirnya ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr. Dia penasaran, ini orang amalannya apa? Ya kan? Kok bisa dia sama Nabi dibilang calon penghuni surga? Ini jangan-jangan ada amalan khusus nih, nggak mungkin, ya kan? Akhirnya dia datang ke si Fulan itu kan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya boleh numpang nginep gak? Ya boleh-boleh aja. Emang kenapa aku mau nginep di rumah saya sempit? Enggak, saya tuh lagi ribut sama bapak saya. Tahu sendirilah bapak saya kayak apa orangnya. Saya nginep ya 3 hari aja. 3 hari nginep. Kalau di Arab begitu, 3 hari jatah nginep. Akhirnya dia nginep selama 3 hari. Diperhatiin orang sholatnya, ngajinya, semuanya, ibadahnya. Nah, sama aja sama dia gitu. Maksudnya sholat ya sholat biasa gitu ya. Zikir ya zikir biasa, nggak lama-lama banget juga. Tahajudnya juga nggak lama-lama juga, biasa juga gitu. Ini orang apa amalannya ya? Akhirnya ketika dia mau pulang, akhirnya dia jujur lah si Abdullah ini. Mas, saya jujur aja ya. Saya itu sebetulnya nggak ribut sama bapak saya. Saya nginep ke rumah sampean nih, pengen tahu amalan ente apa. Maksudnya kenapa kok mau tahu amalan saya? Jadi kemarin tuh dia bilang, kita lagi ngumpul sama Nabi. Terus Nabi bilang, nanti akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki calon penghuni surga. Dan ajaibnya ente yang nongol, gitu kan? Ente yang nongol nih. Dan itu hat-trick 3 kali. Oh, betul begitu? Iya. Maka saya mau tahu amalan antum nih apa nih? Saya liatin sholat biasa aja. Saya liatin puasa yang nggak juga puasa, gitu kan? Tahajudnya biasa aja, baca Quran juga nggak lama-lama. Apa amalan ente? Terus dia mikir juga nih, orang lagi apaan ya amalan 2 ya, gitu kan? Kok bisa begitu, gitu kan? Dia ingat. Saya nggak punya amalan spesial. Yang saya ingat adalah ketika saya mau tidur, saya memaafkan siapapun orang yang berbuat salah pada hari itu, dan saya tidak pernah iri dengki pada kenikmatan yang didapat oleh orang.
apapun itu, dia dapat nikmat apapun saya nggak iri, biar itu nikmat dia gitu kan, itu rezeki dia, tidak ada iri apapun. Jangan-jangan itu brother, iri, nggak bisa iri itu yang buat ente jadi masuk surga. Karena emang kita itu ibarat kata kalau misalnya pepatah tuh rumput tetangga lebih hijau ya, ada tuh istilah itu ya kan. Ada lagi istilah awang singkawang tuh. Jadi kita tuh melihat orang enak aja ya, enak tuh, kayaknya rezekinya lancar gitu kan, kayaknya nggak ada masalah.